Perkenalkan, saya Laura Suryani Sihombing dengan NIM 192203995 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karel Manihuru dari UBS Icuk Mutia dengan NIM 192211138 dari kelas 19 7B07. Di sini saya akan mempresentasikan topik dari tugas UAS saya, yaitu hubungan iman dan teknologi. Yang pertama, latar belakang. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi telah menjadi realitas yang tidak dapat dihindari oleh siapapun karena dampak dan pengaruhnya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif iman Kristiani, teknologi dipandang sebagai berkat yang dianugerahkan Tuhan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan serta melewati berbagai cobaan yang ada. Namun, teknologi tetap memiliki potensi untuk disalahgunakan hingga menimbulkan dosa, sehingga setiap orang percaya sangat perlu membangun kehidupannya di atas dasar iman yang kokoh agar tidak dikuasai oleh teknologi, melainkan mampu menguasai sesuatu dengan tujuan yang benar. Selanjutnya, definisi teknologi. Yang pertama, teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan dalam peralatan demi memecahkan masalah manusia. Merupakan pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-tugas praktis melalui sistem yang tertata antara manusia dan mesin. Tujuan akhirnya adalah mengubah dunia agar pengetahuan sains dapat diaplikasikan dalam peralatan praktis. Selanjutnya, landasan Alkitab terhadap iptek. Amsal 1 ayat 5, Allah menghendaki manusia untuk terus mengembangkan diri dan menambahkan ilmu pengetahuan. Keluaran 35 ayat 31, Allah memberikan rohnya, keahlian, dan pengetahuan untuk melakukan kehendak-kehendaknya. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah dasar pengetahuan yang benar agar manusia tidak jatuh dalam percobaan karena teknologi. Oke, selanjutnya ada tipologi respon Kristen terhadap teknologi. Yang pertama, teknologi sebagai pembebas atau liberator, teknologi sebagai ancaman, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Selanjutnya, pertama, teknologi sebagai pembebas atau liberator. Meningkatkan kesehatan nutrisi dan masa hidup manusia, menghasilkan berbagai barang, jasa, mobilitas geografis yang lebih membebaskan manusia dari pekerjaan berat dan monoton melalui mesin. Memungkinkan interaksi instan di seluruh dunia atau desa global. Yang kedua, teknologi sebagai ancaman. Hilangnya individualitas karena budaya massa yang seragam, menuntut kecepatan dan hasil maksimum, namun mengabaikan aspek kualitatif manusiawi. Pekerja merasa tidak berdaya dan kehilangan makna dalam ekspresi diri. Ancaman terhadap sumber daya biologis dan ekosistem. Yang ketiga, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Teknologi tidak bersifat netral karena tujuan khusus sudah terjalin dalam rancangannya. Menjadi alat bagi pembuat keputusan, pemerintah dan perusahaan besar untuk kepentingan ekonomi dan politik. Dampaknya bergantung pada siapa yang mengontrol untuk tujuan apa teknologi tersebut dikembangkan. Implementasi dan observasi teknologi WUS. Yang pertama, penerapan iptek. WUS merupakan wujud nyata dari pengetahuan yang terorganisir atau listrik, teknis, dan sistem digital yang diaplikasikan untuk menyelesaikan tugas praktis, yaitu mobilitas massa yang efisien. Yang kedua, teknologi sebagai pembebas. Melalui sistem transportasi ini, teknologi berperan sebagai pembebas atau liberator manusia dari tirani kemacetan, kelelahan fisik, dan batasan jarak, sehingga meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat. Untuk yang ketiga, wujud kasih dan akal budi. Kehadiran WUS adalah bukti karunia Tuhan melalui akal budi manusia yang digunakan untuk menciptakan solusi bagi persoalan sosial dan transportasi. Untuk keempat, tanggung jawab penguasaan. Penggunaan teknologi transportasi ini harus tetap berada di bawah kontrol manusia yang bertanggung jawab guna menjamin martabat dan keselamatan seluruh penggunanya. Untuk yang kelima, refleksi etis. Observasi pada WUS
menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus selalu bertujuan untuk memanusiawikan manusia dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup sesama. Halo semua, saya Laura Suryani Sihombing dengan NIM 192203995 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cut Mutia. Hari ini saya sedang berada di stasiun KRL untuk mengamati bagaimana iman dan teknologi berjalan beriringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara teologis, teknologi seperti KRL ini merupakan aplikasi dari pengetahuan yang terorganisir untuk menyelesaikan tugas-tugas praktis manusia. Teknologi adalah berkat yang dianugerahkan Tuhan agar kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Dalam pengamatan ini, KRL berperan sebagai liberator atau pembebas. Teknologi transportasi ini membebaskan kita dari tirani jarak dan hambatan waktu, sehingga mobilitas manusia menjadi lebih cepat dan efisiensi. Namun, kita harus ingat bahwa ilmu pengetahuan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan hidup di dalam Tuhan. Kita tidak boleh dikuasai oleh teknologi, sebaliknya kitalah yang harus menguasainya agar tetap berada di jalan yang benar. Pengetahuan KRL ini juga harus menjunjung tinggi martabat manusia dan memastikan adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Inilah wujud nyata dari akal budi yang digunakan untuk memuliakan Allah melalui pelayanan kepada sesama. Mari kita terus bersyukur atas kemajuan iptek dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Saya Laura Suryani Sihombing. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kesimpulan dan refleksi iman. Teknologi pada hakikatnya merupakan berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Namun, manusia harus tetap memegang kendali penuh agar tidak justru dikuasai oleh teknologi tersebut dalam menjalani kehidupannya. Sangat penting bagi setiap individu untuk membangun dasar kehidupan yang kokoh di atas nilai-nilai iman, supaya tidak terhanyut oleh berbagai pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kemajuan teknologi modern. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan harus selalu diwarnai dan dituntun oleh iman agar setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar mendatangkan keselamatan bagi sesama manusia serta kelestarian alam, sehingga pada akhirnya segala kemajuan tersebut dapat memuliakan nama Allah. Sekian untuk hasil presentasi kami. Terima kasih.